Mempelajari bagian-bagian lagu di podcast Guru Seni. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Pak Rama. Kali ini di podcast Guru Seni kita akan membahas beberapa bagian-bagian lagu. Di video saya sebelumnya, saya menjelaskan beberapa bagian lagu. Tapi di sini kita akan bahas lagi secara umum dan penerapannya di musik band. Oke, langsung saja. Ketika kita mendengarkan sebuah lagu, kita mestinya memperhatikan tiap-tiap bagiannya. Setiap lagu memiliki bagian-bagian yang berbeda. Apalagi ketika kita ngeband, ketika kita memainkan musik ya. Ketika kita memainkan musik, kemudian tiba-tiba sampai di tengah dalam mempelajarinya kita bingung. Oh iya, chordnya salah. Oke, kita ulang dari awal. Oke, kita ulang dari verse. Yang mana verse itu? Nah, di sini saya akan mengupas beberapa bagian-bagian lagu. Nah, jadi di video saya, di konten saya sebelumnya, saya mau mengupas bagian-bagian lagu di video keroncong modern. Tapi di sini dalam konteks band, kita akan mengupas lagu secara umum. Oke, langsung saja. Lagu, mohon maaf, ini saya ngambil slide-nya dari keroncong ya. Jadi dari podcast saya sebelumnya yang membahas tentang keroncong modern, itu ada prospel atau forspel ya. Tapi di sini akan saya terapkan untuk pemahaman band. Jadi lagu itu terdiri dari, di sini saya tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. Bagian yang pertama itu intro. Nah, biasanya sebelum intro itu ada kadensa atau solo ya. Jadi ada beberapa lagu di bagian awalnya itu terdapat kadensa atau solo. Kadensa ini istilah ketika kita bernyanyi solo. Bernyanyi solo tidak menggunakan A tempo atau tempo yang asli, kurang lebih seperti itu. Kalau prospel ini hampir sama, cuman istilahnya di keroncong. Oke. Yang pertama, intro. Intro adalah musik awal sebuah lagu. Jadi setiap lagu memiliki intro berupa musik yang instrumental ya. Ini yang saya bahas adalah lagu-lagu yang menggunakan lirik ya. Jadi di sini saya bagi lagu itu menjadi 3. Lagu yang pertama adalah lagu menggunakan lirik. Yang kedua lagu instrumental atau lagu yang hanya menggunakan instrumen. Nah, kemudian ada lagu a cappella. Saya akan mengambil contoh salah satu lagu yang menggunakan lirik. Misalnya saya mengambil contoh lagu Banyulangit. Nah, ana ngimpi ngalem ngalem ning yang kita dengar ini adalah lagu yang menggunakan lirik. Tambanono rasa kangen ning atiku ngalem. Nah, oke, cukup, harus sedikit saja. Kemudian ada lagu yang tidak menggunakan lirik atau instrumental. Nah, ini yang sering kalian dengar ketika kalian belajar bermain alat musik gitar. Cukup populer lagu ini. Kemudian ada lagu yang tidak menggunakan instrumental, tidak menggunakan instrumen. Oke, mohon maaf. Judulnya A Cappella Malioboro ini. Ini lagu favorit saya juga. Oke, ini aja lah. Ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini contoh lagu cappella. Sama sekali tidak menggunakan instrumen dan semuanya pure menggunakan suara manusia. Bila aku
lebih secara umum saya bagi menjadi 3. Oke, ada lagu menggunakan lirik, lagu instrumental, dan lagu akapela. Oke, intro tadi sudah, musik awal sebuah lagu. Setiap lagu memiliki musik. Nanti kita akan breakdown, kita akan bahas satu lagu, di mana lagu itu bagiannya cukup lengkap dan sering kita dengar. Kemudian ada verse. Verse ini adalah bait awal atau bait yang menjelaskan inti cerita. Jadi ketika kita bercerita, sebelum sampai ke intinya, biasanya kita menerangkan pada suatu hari di sebuah malam yang sangat gelap. Nah, itu seperti itu. Verse itu fungsinya di lagu. Jadi bagian bait pertama atau bait yang memperjelas intinya. Kemudian bridge. Bridge ini beberapa lagu memiliki bridge, tapi beberapa lagu tidak memiliki bridge juga. Jadi bridge ini adalah jembatan, ya memang artinya jembatan. Di konteks struktur lagu ini, yang dimaksud jembatan adalah jembatan dari verse menuju ke chorus. Nah, oke, intinya ada bait baru lagi dengan nuansa nada yang berbeda dari nada sebelumnya. Oke, chorus. Nah, chorus ini yang sering kita dengar, yang pengertiannya beberapa saya pribadi juga kadang salah menjelaskan perbedaan ref dengan chorus. Chorus ini inti lagu. Inti lagu yang sering kita dengar, misalnya lagu yang saya bahas di podcast sebelumnya, lagunya Versa Besari, pergi saja engkau pergi dariku. Nah, itu bagian ref. Beberapa teman-teman menyebutnya itu bagian ref, tapi yang benar secara teori itu adalah bagian chorus. Oke. Chorus adalah inti sebuah lagu. Bait inti sebuah lagu. Nah, kalau refrain adalah bait tambahan yang berada di tengah-tengah sebuah lagu, biasanya berupa pengulangan. Kemudian ada interlude. Interlude adalah bagian instrumental yang berada di tengah sebuah lagu. Nah, biasanya interlude ini menyerupai chorus atau menyerupai verse atau menyerupai intro. Interlude di lagu yang berbentuk lirik, interlude biasanya berupa instrumen gitar atau apa. Kalau lagu yang berbentuk instrumental, interlude biasanya berupa instrumen yang memiliki warna yang timbre yang berbeda. Misalnya di lagunya cover lagu Titanic, Kenny G menggunakan saksofon, ya, solonya menggunakan saksofon. Ketika di bagian tengah interlude-nya menggunakan seruling sama dengan intro. Jadi timbrenya berbeda, instrumennya berbeda, kurang lebih seperti itu. Modulasi. Beberapa lagu, dan mungkin kita bisa menyebutnya yang agak susah, itu memiliki modulasi. Jadi modulasi adalah perpindahan chord. Jadi yang sebelumnya kuncinya atau chordnya kuncinya C, itu di bagian tengah atau di bagian akhir itu kuncinya naik menjadi D atau mungkin menjadi S, nah, atau decrease, kurang lebih seperti itu. Modulasi itu adalah perpindahan kunci. Sedangkan ending atau koda, ending, ada yang menyebutkan ending, ada yang menyebutkan koda. Ada beberapa dari teman-teman saya menyebutkan outro. Ending, koda, atau outro adalah musik akhir sebuah lagu. Beberapa lagu memiliki ending, koda, dan outro. Ada lagu yang sampai ref saja. Jadi intro, verse, bridge, balik lagi ke intro, verse, biasanya bridge-nya diganti interlude, kemudian ke chorus, kemudian ke ref, habis. Nah, ada yang lagu seperti itu, jadi nggak ada outro-nya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ketika saya menyebutkan istilah-istilah ini dalam pembahasan podcast berikutnya ataupun dalam tatap muka, kalian harusnya memahami apa yang saya maksudkan. Misalnya, oke, sudah cukup, kita kembali ke chorus misalnya. Nah, kalian harus memahami chorus itu apa sih. Nah, oke, bagian lagu terdiri dari intro, verse, bridge, chorus, refrain, interlude, modulasi, ending. Ini bagian-bagian lagu. Kalau struktur setiap lagu berbeda-beda.
Oke, kita akan mencoba membahas satu lagu. Sebentar. Kita mencoba membahas satu lagu. Kita akan membahas lagunya Armada. Nah, di lagu Armada ini, bagiannya cenderung lebih lengkap. Kenapa saya bahas? Karena mungkin juga akan menjadi materi dasar dalam bermain musik band. Nah, di bagian awal saya menyebutnya intro. Intro diulang 2 kali. Unison ini. Bayangkan bila harimu penuh warna, awal semuanya. Itulah yang saat ini ku rasakan. Yang buat tidurku tak nyenyak, yang buat makan pun tak enak, terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Setelah chorus balik ke intro lagi. Lagu ini setelah chorus balik ke intro lagi, kemudian balik ke verse lagi, ke bridge lagi, kemudian ke chorus. Bayangkan bila ku rasakan. Ini bridge yang kedua. Jambat. Jadi ketika saya menyebutkan kembali ke bridge yang kedua, nah kita harus memahami bridge yang kedua itu mana. Nah, berarti sudah melewati intro yang kedua. Kemudian setelah bridge ada ref lagi. Ini ref lagi. Chorus lagi. Chorus 2. Sebutannya chorus. Nah, chorus 2 ini saya sebutkan ada chorus 2A dan chorus 2B. Chorus 2B lagu ini setelah chorus ada dimabuk cinta. Ini saya nyebutnya refrain. Refrain adalah bait yang berada di tengah sebuah lagu dan berupa pengulangan. Dimabuk cinta. Pengulangan kata atau kalimat. Dimabuk cinta. Setelah ini interlude, jadi benar-benar instrumen yang menonjolkan suara drumnya saja. Tetap ada suara gitar dengan ulang. Saya terlihat mungkin lebih ramai. Nah, bagian ini adalah chorus 3. Chorus 3 saya bagi menjadi 2, yaitu chorus 3A dan chorus 3B. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Di lagu ini juga terdapat modulasi sehingga setelah chorus 3 langsung berlanjut ke ending atau kosong. dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Nah, bagian kodanya di Mabuk Cinta ada ya beberapa yang menyebutkan itu adalah refrain akhir. Ada yang menyebutkan itu koda. Ketika kita kupas berdasarkan teorinya, itu adalah refrain akhir. Sedangkan ending atau kodanya adalah berupa unison atau suara ritme yang sama seperti ini. Ini masih termasuk refrain akhir. Atau kalian bisa menyebutnya koda. Nah, secara teori ini adalah bagian koda. Nah, bagian menit ke 3.49. Ya, kurang lebih seperti itu pembahasan kali ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti materi saya dari awal sampai dengan akhir. Jadi dalam pembahasan lagu itu memiliki bagian-bagian tertentu. Nah, jadi kalian wajib memahaminya karena akan banyak kata-kata yang saya sebut secara teori seperti ini. Oke, kita akan mempelajari interlude.
lagu ini. Oke, kita akan mempelajari chorus lagu ini. Oke, baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang sudah saya share. Jangan lupa diisi absennya. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.